Sore teman-teman, ketemu lagi di Tomat. Kita belajar lagi, kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke, teman-teman boleh duduk senyaman mungkin ya, serileks mungkin, tetapi tetap berpikir ya. Baik, saya pelan-pelan saja supaya mudah diikuti dan mudah dipahami ya. Oke, saya berangkat dari contoh kemarin ya. Kalau adik-adik sudah mengerjakan, syukurlah ya. Paling tidak adik-adik sudah bekerja baik. Jadi di sini masih produk kartesius ya. Jadi yang pertama kita punya himpunan A, pelan-pelan saja. Di sini apa? Masih istilahnya pasangan terurut ya. Jadi himpunan A itu anggotanya adalah pasangan terurut X, Y. Kemudian X, Y ini memenuhi persamaan Y plus 1 sama dengan 0 ya. Perhatikan teman-teman ya, saya menyebutkan ini masih menggunakan istilah persamaan. Mengapa kita katakan persamaan? Karena ada tanda sama dengannya. Oke, nanti istilah ini nanti akan berubah, akan disebut apa? Nah itu nanti kita telusuri bersama. Nanti akan berubah namanya menjadi apa ya. Oke, kita pakai dulu sebut ini adalah persamaan. Jadinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke. Kemudian yang B itu adalah pasangan terurut juga anggotanya. Tetapi pasangan terurut ini memenuhi persamaan kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ini juga sementara saya sebut persamaan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan X minus Y plus 1 sama dengan 0 ini merupakan persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus, sedangkan X Y sama dengan R kuadrat ini adalah apa? Persamaan. Ini kan bentuk umum ya, bentuk standar. Persamaan lingkaran dengan apa? Pusatnya, sebut saja pusatnya P itu di 0,0 atau di titik asal, titik awal. Sedangkan jari-jarinya itu R. Ya, oke. Nah, yang diminta coba kita buat satu himpunan baru. Himpunan baru itu kita buat dengan mengiriskan kedua himpunan itu. Ya. Oke. Nah, yang pertama, kalau kita punya himpunan A dan B, kan kita bisa membuat produk kartesiusnya, ya toh? A kali B. Ini produk kartesiusnya. Himpunan ini juga mempunyai anggota atau elemen pasangan terurut. Ya. Nah, sekarang kalau kita bekerja di bilangan real, maka A dan B ini bekerja di bilangan real. Berarti apa? A irisan B itu merupakan himpunan bagian dari produk kartesius yang dibangun oleh himpunan bilangan real ya. Ini dulu dipahami. Sudah jelas? Jadi kenapa ini merupakan subset? Karena R itu kan semestanya ya. Universe, himpunan yang meliput baik himpunan A maupun B. Jadi A dan B itu masing-masing himpunan bagian dari R.
maka irisannya pun juga masih merupakan himpunan bagian dari F. Nah, masalahnya sekarang siapa yang menjadi anggota ini? Ya, jadi X-nya ini yang mana yang menjadi anggota irisannya? Ya, perhatikan. Ya, kembali ke dulu pernah saya berikan ya definisi irisan. Sudah tahu toh? Definisi irisan B itu apa? Kalau X anggota A, maka X anggota B. Artinya apa? Setiap X anggota irisan itu menjadi anggota kedua-duanya. Harus seperti itu. Ya. Kemarin juga saya peragakan di sini. Ya, kalau ini A, ini B, maka ini adalah irisannya A, irisan B. Artinya apa? Setiap anggota dari irisannya pasti anggota kedua-duanya. Oke. Nah, sekarang di sini persamaan garis dan persamaan lingkaran harus kita interseksikan. Harus kita potongkan. Jadi garis dan lingkaran ini akan berpotongan di suatu titik. Ya, kita gambar sketsanya saja. Ini sketsanya, anggap ini gambarnya bagus gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, jelas ya. Kemudian, oke, sketsa saja ya. Perhatikan di sini X min Y plus 1 sama dengan 0 ya. Titik potong perpotongan garis sumbu X dengan sumbu Y kita beri nama O. O itu titik awal 0. Koordinatnya 0,0. Oke. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Kita masukkan 0 minus Y plus 1 sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 1 ya. Oke, jadi kalau pasangan terurutnya, kalau absisnya 0 maka dia akan berpasangan dengan 1 ya. Ini pertama. Jadi kalau 0 maka dia di 1 nilainya. Titik ini ya. Ini adalah 0,1 ya, jelas? Oke, kemudian kalau kita ambil di sini ya. Sekarang gantian. Ini tadi ini X-nya yang 0. Coba sekarang kalau Y-nya yang 0. Pasangannya, absisnya berapa? Kita masukkan di sana. X, Y-nya 0 plus 1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan minus 1 ya. Ya. Jadi kalau Y-nya 0 berarti di sini X-nya minus 1. Jadi ini titik minus 1,0 gitu. Oleh karena itu garis dengan persamaan X minus Y plus 1 adalah garis yang melalui duta titik ini. Nah, ini adalah persamaan garis X minus Y plus 1. Sudah jelas? Oke, nah kemudian suatu lingkaran yang ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu artinya pusatnya 0, di titik 0, jari J-nya R. Ya. Besok kalau kita bicara tentang lingkaran, kita akan kupas sedetil-detilnya ya. Sejelas-jelasnya supaya kawan-kawan persis ya. Tahu, oh ini persamaan lingkaran, ini bukan, ini parabola, ini yang lain ya. Jadi kalau diberikan persamaan, nanti kawan-kawan bisa menelusuri, langsung mengatakan yang itu adalah
persamaan lingkaran, yang lainnya bukan. Ya, bisa mengatakan seperti itu. Oke, jadi kita sebut saja titik nol ya. Kemudian jari-jarinya misalnya kalau ini tuh katakanlah ya, ini jari-jarinya ini, kemudian pusatnya 0, jadi kita tinggal menggambar ya. Misalnya ini kan. Ya, ini sketsanya ya. Jadi ini lingkarannya itu yang B tadi, himpunan B, sedangkan ini adalah garis tadi ya. Maka irisannya itu A irisan B ternyata diisi oleh titik potong ini ya, ini dan ini ya, itu ya, sudah jelas. Nah, nanti kalau persisnya titik potong itu apa, di titik potong XB dan JB antara garis A dan lingkaran B nanti bisa dikerjakan sendiri dengan model substitusi boleh ya, bisa toh mengerjakan sendiri ya. Jadi sekarang A irisan B produk kartesius juga itu bisa dikatakan A irisan B dengan kata-kata dulu ya, itu adalah himpunan. Jadi wujudnya masih himpunan. Jadi irisan dua himpunan itu masih berupa himpunan. Dalam hal ini himpunan yang apa? Ya, elemennya atau unsurnya atau anggotanya merupakan perlu dikatakan ini dulu ya, merupakan titik potong perhatikan ya, saya garis bawahi anggotanya itu adalah titik potong. Titik potong apa? Yaitu antara garis A dan lingkaran B. Ya, sementara adik-adik, teman-teman menjawabnya ini dulu sudah betul. Dan nanti adik-adik, kawan-kawan bisa melengkapi koordinat dari titik potong. Absisnya berapa, ordinatnya berapa, ya. Sebenarnya kemarin kan saya serahkan ke kawan-kawan, teman-teman untuk mencoba, ya. Jika ada yang kesulitan, boleh WA ke kami, ke admin ya. Ada yang kesulitan, silakan. Pak, saya masih sulit Pak untuk menentukan koordinat titik potong. Boleh, nanti kita kerjakan bersama. Tapi kalau tidak ada komplain, tidak ada keluhan, saya menganggap teman-teman sudah bisa menentukan sendiri. Oke ya, baik. Contoh lagi, ya, kasih contoh lagi supaya benar-benar dipahami. Produk kartesius itu seperti apa sih? Ya, oke, masih irisan karena menarik ya kalau irisan itu. Contoh, A-nya sekarang diambil pasangan terurut X dan Y. Ya, dan X-nya itu dipilih yang positif. Nah, ini sedangkan dan dipilih, ini kita yang menentukan ya. Y-nya juga kita pilih yang positif. Misalkan kita pilih yang ini. Oke. Kemudian B itu satu himpunan, anggotanya masih pasangan terurut juga. Dan XY ini memenuhi persamaan garis X minus 2Y
plus 2, ya. Dan ini ambil yang positif juga. Nah, yang ditanyakan himpunan yang berupa irisan A dengan B. Ya, coba tentukan. Ini yang menjadi anggota dari A irisan B itu yang mana saja. Jelas ya pertanyaannya ya, permasalahannya. Oke. Ya, kita review sebentar ya. Kita ingat sebentar di sini. Ketika kita bicara tentang produk kartesius ya di sini. Ya, saya sebutkan di sini. Di sini sumbu X, ya toh? Di sini sumbu Y. Ya. Keduanya saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang kita beri nama 0. Disebut titik asal. Ini punya koordinat 0,0. Nah, di sini kedua sumbu ini yang saling tegak lurus ini membagi bidang menjadi 4 toh. Yang bidang yang terjadi itu disebut kuadran, ya. Ini istilahnya ini. Jadi dia akan membagi bidang menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama. Oke, kemudian kuadran di sini terserah kita menamakan ya. Oke, kuadran 1. Di sini kuadran 2. Di sini kuadran 3. Nah, mengenai penamaan kuadran ini sebenarnya tidak terpaku. Ini harus 1, 2, 3. Mau 1, 2, 3, 4 juga nggak masalah. Yang penting maknanya tahu. Ya. Artinya apa? Itu. Maksudnya begini. Kalau suatu titik itu berada di kuadran 1, itu artinya apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau di kuadran 1 itu pasti dia punya sifat karakter, sifatnya X-nya positif, Y-nya juga positif. Ya toh? Oke, kalau yang di kuadran 2. Nah, ini yang penting yang ini mengenai penamaan kuadran 1, 2, 3, 4 ini tidak begitu penting, tapi lebih penting dari pengertian nilai suatu titik yang berada di dalam kuadran yang kita definisikan menurut kita. Kita definisikan yang kuadran 2 itu yang di sini, boleh. Jadi ini apa artinya? X-nya yang di sebelah kiri, berarti X-nya negatif. Y-nya yang ke atas, ya toh? Ya, jadi Y-nya yang positif. Oke, sekarang ini X-nya. X-nya ke sana harinya, berarti X-nya negatif. Y-nya arahnya ke turun. Y-nya negatif. Itu toh? Kalau titiknya ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 4, yang perlu diperhatikan, kalau suatu titik berada di kuadran 4, oh itu pasti X-nya positif, Y-nya negatif. Oke? Udah ya? Oke, perhatikan di sini. X-nya positif, Y-nya positif. Ya? Oke? Jadi pasangan terurut yang ada di dalam himpunan A, kan ini himpunan, elemennya banyak. Maka elemen-elemen yang menjadi himpunan A semuanya berada di kuadran berapa? Betul, pertama. Nah, ya, sudah jelas. Jadi mungkin sudah bisa kita gambar nanti. Ya, yang di A itu nanti pasti di sini nih. Ini adalah pasangan-pasangan terurut yang
menjadi anggota A. Oke, ini katakanlah sumbu X, ini Y, ini 0. Sudah jelas kenapa saya arsir yang di sini? Karena titik yang mempunyai absis positif, Y positif itu hanya dipenuhi jika titik itu berada di kuadran pertama. Itu ya. Jadi ini pasangan ini itu anggota kuadran pertama. Oke, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya yuk kita plot, kita gambar yang B. B itu apa? B itu adalah persamaan garis X minus 2Y plus 2 ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman bekerja, ini kita samakan dengan 0 dulu. Jadi kita anggap ini suatu persamaan garis. Ya. Baru nanti kita penuhi apa permintaannya. Kalau permintaannya yang lebih besar 0, ya kita cari nanti daerah yang lebih besar 0 itu yang mana, ya. Jelas ya? Jadi langkah pertama, samakan dulu sama dengan 0 supaya mudah kita menggambarnya. Ya. Oke. Yang paling mudah ya, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kita substitusikan di sana. 0 minus 2Y plus 2 sama dengan 0 ya toh, atau 2Y sama dengan 2. Ini memberikan Y-nya nilainya 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu pasangan terurut yaitu 0,1 ya. Nah, kemudian gantian kalau Y-nya sama dengan 0, ini tidak harus mulai dari 0 ya, tidak, terserah kawan-kawan mengambil X berapapun boleh. X-nya 3 boleh, tinggal kita cari Y-nya berapa. X-nya min 3 boleh, tinggal cari Y-nya berapa ya. Mengapa? Karena X dan Y ini, kalau kemarin itu masih ingat kalimat terbuka dan tertutup, nah ini sifatnya masih terbuka. Ya toh? Artinya belum ada kebenaran yang pasti, kita pilih sembarang. Nah, baru setelah kita mendapatkan ini, baru ini menjadi kalimat tertutup. Karena apa? Karena kalau X-nya diambil 0, pasti nilainya 1, bukan nilai yang lain. Ya, artinya ini sudah mengandung kebenaran. Oke, jelas ya? Ya, ini mengingat yang kemarin. Oke, sekarang kalau Y sama dengan 0. Lanjut mungkin bisa di komen dari Mbak Elusi. Apa ini? Tentang kuartil penyebaran data. Minta. Oh, siapa namanya? Elusi. Elusi, Kak Elusi ya. Kak Elusi minta dijelaskan tentang statistik ya. Oke, gini Kak. Untuk untuk yang kegiatan pertama ini itu masih mengupas matematika sampai kalkulus. Jadi saya mempersiapkan adik-adik benar-benar mempunyai konsep atau dasar yang sangat kuat untuk matematika sampai nanti di perguruan tinggi persiapan yaitu kalkulus. Ya. Ini cita-cita saya. Saya benar-benar ingin memberikan satu fondasi dasar yang kuat tentang matematika untuk kalian semua. Supaya nanti kalau sudah masuk di sekolah yang benar, artinya sudah di sekolah yang formal, kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah, dengan rumus, dan sebagainya, dan sekaligus penyelesaian soal kalian sudah paham betul. Ya, tolong ya Kak. Nah, nanti setelah kalkulus ini selesai, baru nanti persiapkan kalian untuk belajar statistik, sampai nanti kalian ahli dalam bidang pengolahan data. Misalnya, adik-adik nanti di perguruan tinggi kan melakukan penelitian toh.
dan nanti harus mencari data. Nah, data itu nanti diolah, baru kita beri kesimpulan, penelitian kita ini benar atau salah. Mudahnya begitu. Tapi urut ya, karena belajar statistik kalau dasar matematikanya tidak kuat, nanti ada masalah di sana. Ya, paham ya, Kak siapa tadi? Erusi. Kak Elusi ya, sabar ya Kak ya. Pasti nanti akan sampai ke sana. Jadi biar kita sama teman-teman kalian juga yuk belajar dasar dulu matematika yang kuat. Oke? Nah, salah satunya seperti ini. Ini dasar sekali, fundamental sekali. Kalau ini tidak paham, kalian akan mendapat kesulitan. Pasti itu, saya bisa pastikan. Tetapi kalau kalian mau mengikuti runutnya, apa yang saya berikan di tomat ini, mungkin adik-adik akan terpola nanti cara berpikirnya. Dan sudah paham betul tentang konsep dasar yang kuat tentang matematika. Ya, matematika pun juga nanti bertahap. Matematika dulu, baru nanti aljabar, itu nanti selang-seling. Ya, oke, ini dulu ya yang bisa saya jawab. Sabar dulu. Oke, terima kasih Kak atas perhatiannya. Oke, tadi X-nya sudah 0, kita sudah mendapatkan suatu kalimat tertutup, suatu kebenaran. Karena kalau X-nya 0 hanya berkaitan atau diurutkan dengan 1, bukan Y yang lain, tapi Y yang sudah tertentu, yaitu 1. Sekarang Y sama dengan 0, X-nya berapa? Kita substitusikan lagi di persamaannya. Jadi X minus 2, Y-nya berapa? Kita ambil 0. Ya. Plus 2 sama dengan 0. X minus 2 kali 0 itu 0. Plus 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan minus 2. Nah, kita punya perpotongan lagi, yaitu di titik lagi yang terletak pada garis itu, yaitu berapa? Min 2,0. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian ada suatu sifat ya, bahwa kita bisa membuat garis itu dengan 2 syarat. Jadi garis, ya, garis lurus tentu saja, ini bisa ditentukan minimal. Minimal itu paling sedikit 2 titik. Ya, saya sebut 2 titik. Jadi kalau seperti ini, katakanlah ini titik P, ini titik Q, ya. Kemudian kita gambar di salib sumbu. Misalkan ini, ya, ini titik P, ini titik Q, maka dari 2 titik ini sudah bisa kita tarik garisnya, ya. Ya, jadi garis itu bisa dibuat kalau kita punya paling sedikit 2 titik. Nah, yang kedua, tidak harus 2 titik, cukup 1 titik, tetapi arah dari garis itu diketahui. Arah itu mungkin adik-adik, teman-teman, kakak-kakak sudah bisa pernah mendengar tentang gradien, ya kan? Ada tanjakan, ada slope, ada koefisien arah, itu semua menunjuk pada barang yang sama, yaitu kemiringan, ya, arah itu. Nah, contohnya begini, ya, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya tidak harus mempunyai 2 titik, cukup 1 titik saja. Misalkan apa titiknya? S gitu ya. Tapi diketahui bahwa di garis nanti itu sejajar dengan garis ini. Ya, jelas ya. Jadi cukup 1 titik, tetapi arah garis itu sudah diketahui bahwa garis yang melalui S nanti harus sejajar dengan garis ini. Ya, makanya tinggal pakai segitiga, sepasang segitiga ini, pasang, kemudian digeser ke sana, sejajar. Ya, nah ini. Nah, ya, kita dapat garis lagi. Oke, adik-adik bisa melihat ya, kakak-kakak, sekali lagi bahwa garis itu bisa ditentukan
kita buat jika paling sedikit kita punya 2 titik. Atau cukup 1 titik, tetapi arahnya sudah diketahui. Oke? Ya, kita selesaikan ya. Di sini sudah jadi titik P itu 0,1. 0,1 berarti katakanlah di sini ya. Oh, yang berwarna supaya kelihatan. Ini ya. Ini adalah 0,1, ini kita beri nama titik P. Ya, ini. Q-nya berapa? Min 2,0. Min 2,0. Absisnya min 2, Y-nya 0 di sini. Nah, jadi ini titik Q. Nah, berarti kita pakai garis yang syarat pertama ini. Melalui 2 titik paling sedikit. Bisa kita tarik garisnya. Ya ini. Ya, ini garisnya. Oke. Nah, perhatikan garis ini adalah tadi tanda kita samakan dulu. Ya. Padahal yang diminta apa di sini? Yang positif. Nah, berarti yang di sebelah kanan. Dan tadi apa? Dibatasi oleh Y yang lebih besar 0. Irisan loh ya. Ini kan irisan yang ditanya. Ya. Jadi tidak boleh dari sini. Karena apa? Karena yang satu ada di sini sudah dibatasi. Jelas? Atau boleh saja adik-adik mengasirnya mulai dari sini nggak apa-apa. Ya. Kan yang positif ini misalkan ya. Nah, ini toh. Nah, sekarang kita lihat suatu daerah yang memuat garis hitam ini dan garis hijau. Ini adalah irisannya. Sudah jelas? Nah, jadi A irisan B itu adalah daerah yang diarsir ini. Yang merah ini irisannya. Karena ini memuat 2 garis hitam. Oke, sudah jelas? Ya, ini ya. Oke. Ya, mungkin dituntaskan lah ya. Saya tuntaskan sampai di sini. Ya, itu. Ya, jadi yang diarsir merah inilah ya. Jadi saya isi keterangan yang berwarna merah inilah adalah A irisan dengan B ya. Oke, jadi sekarang bisa kita jawab A irisan B kalau A-nya ini, B-nya ini diwakili oleh daerah yang diarsir itu. Oke, jelas? Oke. Ya. Nah, saya kira contoh-contoh saya berikan ini mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk lebih mengerti apa yang disebut dengan produk kartesias. Ya. Oke. Nah, ini untuk besok sore saya memberikan ilustrasi ya. Jadi kita review sebentar atau kita rangkum. Jadi kalau kita punya himpunan A dan B ya, ini kita bisa membuat suatu produk kartesius yang kita notasikan sebagai A kali B ya. Ya toh? Ini kan himpunan. Himpunan itu nanti isinya pasangan terurut, ya toh? Ingat ya, mengingatkan saja di mana A-nya anggota himpunan A, B-nya anggota himpunan B. Oke. Nah, di sini kita pakai istilah terurut. Ya. Terurut. Nah, besok istilah terurut ini kita ganti istilahnya dengan relasi. Ya. Perhatikan perubahan namanya ya, dari terurut menjadi relasi. Itu artinya begini. Kalau kita punya pasangan ya, A ada urutannya, terurut.
punya pasangannya B, ini notasi ini diartikan bahwa A mempunyai relasi dengan B. Nah, relasinya itu disingkat dengan R. Jadi A iris berelasi dengan B. Nah, besok notasi yang banyak kita gunakan adalah yang ini. Ya. Oke, kalau A tidak berelasi dengan B, kalau ada A yang tidak A tidak mempunyai pasangan urutan, tidak punya pasangan urutannya, ya, pasangan urutan dengan B, maka dikatakan A tidak itu dengan strip begini. Nah, perhatikan ya notasinya, mulai dikenali ini dulu lah. Oke, ini pesan saya untuk besok sore, ya. Perhatikan perubahan nama ya, dari pasangan terurut sekarang akan kita ganti menjadi relasi. Oke. Jadi produk kartesius itu nanti menyebutnya bukan pasangan terurut lagi, tapi kita ganti pasangan terurut itu adalah anggotanya adalah relasi-relasi dari setiap unsur. Itu ya, hanya cara mengucapkannya aja berbeda. Bukan pasangan terurut lagi, tapi kita pakai istilah yang lain yaitu relasi. Oke, itu adik-adik ya. Baik, untuk sore ini kakak cukupkan ini dulu. Dan saya berharap begitu selesai ini jangan terus ditinggal ya. Nanti malam sediakan waktu, harus ikhlas, tidak lama. Tidak perlu lama, mungkin 5 menit, 10 menit, dilihat-lihat lagi. Ya, kalau sudah paham, ya sudah disimpan yang baik, karena itu berurutan terus nanti materinya. Ya, itu, Adik, baik. Selamat sore, tetap semangat, selamat beraktivitas. Kalian mungkin masih harus menghadapi ujian, persiapkan dengan baik ya. Oke, sampai di sini saya selalu mendoakan kalian semua senantiasa diberkati oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat sore.